Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jejak Langit. Pernahkah kamu sampai di satu titik di mana rasanya seluruh dunia runtuh di atas pundakmu? Kamu sudah sholat, kamu sudah berdoa sampai air matamu kering. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga menjadi orang baik, tapi kenapa rasanya justru hidupmu yang paling hancur? Kenapa ujian datang bertubi-tubi seolah tanpa jeda menghantammu dari segala arah? Kamu melihat ke kiri dan kanan, orang yang hidupnya biasa saja, yang ibadahnya mungkin tidak sekuat dirimu, tapi jalan mereka terasa begitu mulus, rezeki mereka mengalir deras. Lalu dalam kesendirianmu, di tengah malam yang hening, kamu berbisik lirih, "Ya Allah, apa Engkau sedang marah padaku? Apa Engkau sedang menghukumku? Apa Engkau sudah tidak sayang lagi padaku?" Sahabat Jejak Langit, pertanyaan ini pertanyaan yang lembut namun menusuk begitu dalam. Kita seringkali salah membaca cinta Allah, kita mengira cintanya hanya datang dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk tawa dan kelimpahan. Padahal seringkali justru di saat kita paling hancur, di saat kita merasa paling lelah dan ditinggalkan, disitulah Allah sedang menarik kita, memeluk kita dengan cara yang mengguncang seluruh kesadaran kita. Kita menangis karena merasa ini adalah hukuman, padahal mungkin ini adalah bahasa cinta Allah yang paling jujur, yang belum pernah kita pahami sebelumnya. Hari ini kita akan menyelami tema yang mungkin berat tapi sangat kita butuhkan. Banyak di antara kita yang sedang berjuang dalam diam, merasa doanya membentur langit tanpa jawaban, merasa kehilangan arah, atau menanggung beban yang bahkan tak bisa diceritakan kepada pasangan atau sahabat terdekat sekalipun. Di tengah kehancuran itu, muncul bisikan yang sangat manusiawi. Kenapa harus aku? Kenapa hidupku seberat ini padahal aku sudah berusaha taat? Sahabat Jejak Langit, pertanyaan ini seringkali menyakitkan bukan karena kita ragu pada Allah, tapi karena kita tidak sadar bahwa justru dalam beban terberat itulah Allah sedang memuliakan kita, bukan menghukum kita. Kita akan berjalan pelan-pelan, menyelami nasihat-nasihat yang menggetarkan jiwa dari seorang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita akan belajar memandang ujian bukan sebagai palu godam yang menghancurkan, tapi sebagai jalan rahasia yang Allah siapkan hanya untuk jiwa-jiwa yang Ia pilih, yang Ia cintai lebih dalam. Jika renungan ini nanti menyentuh hatimu di titik manapun, jangan simpan sendiri, tinggalkan jejak kebaikanmu dengan menekan tombol like, berbagi di media sosialmu, atau tuliskan doamu di kolom komentar. Bukan untuk sekedar angka, tapi agar pesan ini bisa menjadi pelukan bagi hati lain yang mungkin sedang diambang putus asa, dan semoga ini menjadi amal jariah yang mengalir untuk kita semua. Sekarang, mari kita luruskan niat. Duduk sejenak. Tarik napas dalam-dalam, kosongkan pikiran dari semua kekacauan dunia. Biarkan hatimu tenang, kita akan menyelami satu pertanyaan yang sering kita takuti jawabannya. Mengapa Allah justru menguji hamba-hamba yang Ia cintai lebih berat daripada yang lain? Dan di momen-momen rapuh seperti itulah, hati mulai bergetar. Iblis mulai berbisik. Kamu mulai merasa kecil, tidak berharga di hadapan takdir. Kadang, tanpa sadar, muncul rasa kecewa yang tak terucap. Ya Allah, apa Engkau sedang marah padaku? Apa Engkau tidak melihat semua usahaku selama ini? Apa Engkau sudah meninggalkanku? Tapi sahabat, mungkin justru kebalikannya. Mungkin justru karena Allah sangat memperhatikanmu, Ia tidak membiarkan hidupmu datar tanpa gelombang. Mungkin justru karena Allah teramat sayang padamu, Ia tidak mau imanmu hanya menjadi warisan atau kebiasaan, tanpa perjuangan, tanpa kedewasaan sejati. Ujian itu bukan tanda kebencian. Ujian itu adalah bentuk perhatian paling privat, paling intim dari Allah. Seperti seorang guru terbaik yang tahu persis murid mana yang punya potensi untuk naik kelas. Seperti seorang pandai besi yang tahu persis emas mana yang murni, yang siap ditempa dengan api yang lebih panas. Allah tahu kekuatan hatimu. Ia tahu kedalaman sabarmu, bahkan lebih dari yang kamu tahu tentang dirimu sendiri. Dan Ia tahu, tanpa ujian ini, kamu mungkin tidak akan pernah menyadari betapa tegar jiwamu sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata dengan kalimat yang begitu indah, "Ketika Allah mencintai seorang hamba, Ia akan mendidiknya dengan ujian." Perhatikan kata-katanya sahabat.
Beliau berkata, mendidiknya, bukan menghukumnya. Mendidiknya, bukan menyiksanya. Karena bagi para kekasih Allah, bagi jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju cahayanya, ujian adalah madrasah. Ujian adalah sekolah rohani. Sebuah universitas kehidupan di mana hati ditempa, dibersihkan, dan disucikan dari segala sesuatu selain Allah. Allah tidak sedang menghancurkanmu dengan cobaan ini. Allah sedang menyiapkanmu. Ia sedang mendidikmu agar imanmu tidak hanya berhenti di lisan, tapi mengakar kuat di dalam jantung hatimu. Mendidikmu agar cintamu kepadanya tidak tergantung pada keadaan yang mudah dan menyenangkan saja. Mendidikmu agar hatimu bisa tetap tenang, tetap damai, bahkan saat semua yang kamu genggam, semua yang kamu cintai, perlahan-lahan dilepaskan dari tanganmu, satu persatu. Ujian adalah cara Allah menyentuh hamba-hamba pilihannya dengan kasih sayang yang levelnya lebih dalam, lebih tinggi daripada sekedar nikmat materi. Karena jika nikmat dan kebahagiaan membuatmu bersyukur, maka ujian dan kesakitanlah yang mengajarkanmu makna ketulusan yang sesungguhnya. Syekh Abdul Qadir bahkan menjelaskan bahwa ujian adalah gerbang utama menuju ma'rifah. Artinya, seseorang tidak akan pernah benar-benar mengenal Allah sampai ia merasakan sendiri bagaimana Allah menuntunnya keluar dari kegelapan yang paling pekat. Sebab hanya di saat itulah, di saat kamu merasa paling lemah, paling lelah, paling tidak berdaya, di saat semua pintu manusia tertutup, disitulah kebergantunganmu diuji, disitulah keikhlasanmu diukur, dan disitulah cintamu kepadanya dipertanyakan. Apakah kamu masih mencintainya jika ia mengambil semua yang kamu suka? Dan justru di titik-titik terendah itulah, saat kamu merasa sendirian, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Latif, yang maha lembut menemanimu dalam diam. Sebagai Ar-Rahman, yang selalu menyayangimu tanpa syarat. Dan sebagai As-Sabur, yang maha sabar menunggu dirimu kembali, menunggu dirimu menyadari bahwa hanya Dia yang kamu butuhkan. Namun, disinilah kesalahan terbesar kita, sahabat jejak langit. Kita sering mengira bahwa cinta Allah itu hanya tampak lembut. Kita mengira cintanya hanya hadir dalam hal-hal manis, dalam doa yang cepat terkabul, dalam hidup yang menenangkan. Padahal, kasihnya yang sejati juga bisa datang dalam bentuk kehilangan yang menyakitkan, dalam bentuk kesakitan yang tak terperi, dan dalam kesulitan yang seolah buntu. Bukankah hujan lebat itu, meski terasa dingin, deras, dan menakutkan, justru dialah yang menumbuhkan kehidupan di tanah yang mati? Begitu pula ujian. Ia mungkin terasa berat, tapi ia sedang menumbuhkan hati yang lebih dalam, iman yang lebih teguh, dan pandangan yang lebih luas tentang kehidupan. Allah tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah bagi orang-orang yang Ia cintai. Ia justru menjanjikan penyertaannya di jalan yang paling sulit. Karena di sanalah cinta diuji, bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan kesetiaan yang tak goyah. Syekh Abdul Qadir mengingatkan kita bahwa tidak semua yang terlihat seperti azab di mata kita benar-benar azab di sisi Allah. Kadang, justru di balik peristiwa yang tampak paling menyakitkan, tersimpan hikmah agung yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang bersabar dan pikiran yang jernih. Maka, ketika hidupmu terasa menghantammu begitu keras, jangan buru-buru menuduh bahwa Allah sedang murka. Jangan tergesa-gesa menyalahkan dirimu atas dosa-dosa masa lalu. Bisa jadi, Allah sedang berbicara denganmu. Ia sedang memanggilmu melalui cara yang paling lembut, tapi paling jujur, yaitu melalui ujian. Sahabatku, mungkin kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dibentuk. Ada perbedaan besar antara ditinggalkan dan dibentuk. Kalau ditinggalkan, berarti Allah pergi dan tidak peduli lagi padamu. Tapi kalau dibentuk, itu berarti Allah sedang hadir sangat dekat, mengawasimu, memegangmu, hanya saja dengan cara yang berbeda, cara yang tidak kamu duga. Ketika kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai, mungkin Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan pada selain Dia. Ketika doamu terasa belum dijawab, mungkin Allah sedang memperpanjang waktumu untuk berduaan dengannya. Bukan karena Ia lupa, tapi karena Ia rindu mendengar suaramu lebih lama. Ketika langkahmu terasa begitu berat,
Mungkin Allah ingin kamu melangkah dengan kesadaran yang lebih dalam, bukan hanya berlari mengejar dunia. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang diajak naik ke tingkat berikutnya dalam cinta dan keimanan. Ingatlah selalu, tidak ada satupun cobaan yang datang tanpa izin Allah. Dan tidak ada satupun izin Allah yang tidak membawa kebaikan di baliknya, meski kamu belum mengerti sekarang. Dan bentuk cinta Allah itu seringkali tidak terasa manis di awal, tapi selalu indah di akhir. Coba lihat kembali, bagaimana semua yang dulu terasa menyakitimu pada akhirnya membentuk dirimu menjadi lebih bijak hari ini. Lihatlah bagaimana setiap luka yang dulu kamu kira akan membunuhmu, perlahan berubah menjadi pelajaran yang paling berharga. Dan lihatlah bagaimana setiap kehilangan yang dulu kamu tangisi dengan hebat, ternyata membuka ruang untuk sesuatu yang jauh lebih dekat dengan Allah. Cinta Allah bukanlah tentang membuat hidupmu tanpa air mata, sahabat jejak langit. Cinta Allah adalah tentang membuat setiap air matamu punya makna. Maka, jika kamu sedang diuji dengan berat hari ini, jangan merasa Allah sedang menjauh. Mungkin Ia sedang lebih dekat daripada yang kamu kira. Hanya saja kamu belum cukup tenang untuk merasakan kehadirannya. Tenangkan hatimu sejenak. Karena setiap ujian yang datang dari Allah adalah caranya berkata, "Aku tahu kamu mampu. Aku tahu hatimu siap. Aku ingin melihatmu kembali kepadaku dengan hati yang lebih bersih, lebih murni." Dan disitulah rahasia besarnya, bahwa ujian bukanlah tanda Allah membenci, tapi bukti bahwa Ia masih memperhatikanmu dengan penuh kasih. Dan justru dari kesadaran inilah, kita akan memahami sesuatu yang jauh lebih dalam lagi. Sesuatu yang seringkali membuat kita bingung, bahwa semakin kuat iman seseorang, semakin dalam pula ujian yang Allah percayakan kepadanya. Karena cinta yang besar selalu membawa tanggung jawab yang besar pula. Sahabat jejak langit, orang yang beriman sejati bukan berarti dijauhkan dari masalah. Justru sebaliknya, mereka didekatkan pada sumber kekuatan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seringkali berpikir keliru. Kita berpikir kalau kita sudah hijrah, hidup akan menjadi lebih ringan. Kalau kita sudah rajin sholat malam, jalan akan otomatis menjadi lebih mudah. Kalau kita sudah taat, maka segala sesuatu akan terasa tenang, damai, tanpa hambatan. Padahal kenyataannya seringkali berbeda 180 derajat. Justru setelah kita mulai serius mendekat kepada Allah, justru setelah kita mulai menata hati dan berjuang meninggalkan maksiat, ujian itu datang satu demi satu, silih berganti, bahkan terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Lalu keraguan itu muncul lagi di hati. Ya Allah, bukankah aku sedang berusaha menjadi lebih baik? Bukankah aku sedang berjalan ke arah-Mu? Kenapa justru sekarang rasanya lebih sulit? Kenapa badainya lebih kencang? Jika kamu merasakan itu, jangan mundur. Itulah tanda bahwa imanmu sedang tumbuh. Itu tanda Allah sudah memperhatikanmu. Sebab keimanan yang sejati tidak tumbuh di taman bunga yang tenang dan wangi. Keimanan sejati ditempa di tanah gersang yang diguncangi badai. Dan semakin dalam akar iman yang ingin kamu tancapkan ke bumi, semakin kuat pula angin yang akan Allah tiupkan untuk menguji keteguhannya. Jadi, ketika hidupmu terasa makin berat setelah kamu memilih jalan Allah, jangan pernah salah paham. Itu bukan tanda kamu salah jalan. Itu bukan tanda Allah menolak hijrahmu. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang naik tingkat. Allah sedang mendidik hatimu secara langsung, agar kamu bukan hanya mengenal namanya, tapi agar kamu benar-benar hidup dengannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, derajat para kekasih Allah, aulia, diukur dari seberapa besar mereka mampu bersabar dalam kesempitan. Kalimat ini, sahabat, seperti kunci rahasia yang membuka seluruh perjalanan spiritual kita. Karena di dunia ini, ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah bukanlah pada banyaknya harta yang ia sedekahkan, bukan pada banyaknya ilmu yang ia hafalkan, atau seberapa luas pengaruhnya di mata manusia. Ukuran kemuliaan sejati di mata Allah adalah pada seberapa dalam kesabarannya di tengah kesempitan yang paling menghimpit. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa kesabaran itu bukan berarti pasif. Sabar bukan berarti diam dan menyerah pada keadaan. Sabar bukan berarti tidak berusaha. Sabar
adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap menjaga adab kepada Allah ketika hati ingin berberontak. Sabar adalah tetap berpegang teguh pada janji-janji Allah meskipun logika manusia belum melihat satupun jalan keluar. Dan kesabaran yang matang seperti ini, sahabat, tidak tumbuh dalam semalam. Ia tidak bisa dibeli. Ia hanya tumbuh melalui tempaan ujian demi ujian. Semakin Allah ingin meninggikan derajatmu di sisinya, semakin dalam pula pelajaran kesabaran yang harus kamu kuasai. Ujian dalam pandangan para waliullah bukanlah sebuah bentuk penolakan. Ujian adalah panggilan dari Allah, sebuah undangan privat agar kamu semakin mengenal siapa Tuhanmu yang sebenarnya. Karena hanya ketika kamu diuji sampai titik terendah, kamu akan benar-benar tahu siapa yang sejatinya kamu percaya dan sejauh mana kamu berani menyerahkan seluruh hidupmu kepadanya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang seperti mereka, para sahabat, lalu yang seperti mereka, para ulama dan orang solih. Hadits ini seperti cahaya yang benderang, yang menjelaskan segalanya, bahwa beratnya ujian bukanlah berarti Allah menjauh. Justru sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin besar pula kapasitas ujian yang akan ia tanggung. Ujian itu bukan untuk menjatuhkanmu. Ujian itu datang untuk menampakkan siapa yang benar-benar teguh berdiri di jalannya. Kita sering salah paham terhadap ujian. Kita mengira ujian itu datang untuk membuat kita jatuh, hancur dan gagal. Padahal ujian itu datang untuk menunjukkan di mana letak kekuatan kita yang sebenarnya, kekuatan yang kita sembunyikan selama ini. Seperti emas murni yang harus dimasukkan ke dalam api yang membara agar kemurniannya tampak, agar karat-karatnya hilang. Demikian juga iman. Ia harus diuji agar yang palsu dan yang tulus bisa dibedakan. Ketika seseorang imannya masih di permukaan, masih tipis, Allah tidak akan memberikan ujian besar karena ia tahu hambanya belum siap. Tapi ketika imanmu mulai mendalam, ketika hatimu sudah mulai tulus mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka ujian itu datang, bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menampakkan kualitas imanmu itu kepada seluruh penduduk langit. Ujian adalah cermin. Di dalamnya, Allah memperlihatkan siapa kita sebenarnya di hadapannya. Apakah kita mencintainya hanya ketika hidup mudah, nyaman dan semua keinginan terpenuhi? Atau kita tetap mencintainya, tetap setia di jalannya ketika hidup terasa berat dan menyakitkan. Dan sesungguhnya sahabat, ketika Allah menguji seorang hamba yang beriman, itu artinya Allah ingin memperlihatkan kepada para malaikat dan seluruh alam, lihatlah betapa teguhnya hati hambaku yang satu ini, yang mencintaiku dalam segala keadaan. Maka jangan takut pada ujian. Takutlah kalau hidupmu terlalu tenang, terlalu datar, tidak ada ujian sama sekali. Sebab bisa jadi itu tanda Allah tidak melihat ada potensi iman yang perlu ditumbuhkan lagi di dalam dirimu. Kalau kamu diuji lebih berat dari yang lain, bisa jadi karena Allah tahu hatimu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Mungkin kamu tidak menyadari betapa tegarnya dirimu sampai semua yang kamu jadikan sandaran perlahan-lahan diambil olehnya. Mungkin kamu tidak tahu seberapa sabarnya hatimu sampai kamu terpaksa harus menunggu dalam ketidakpastian yang panjang. Dan mungkin kamu tidak tahu seberapa dalam cintamu kepada Allah sampai kamu diuji untuk tetap bertahan di tengah kehilangan yang paling menyakitkan. Allah tahu batas kekuatanmu, bahkan sebelum kamu sendiri tahu. Dan karena Ia Maha Tahu, Ia memberi ujian bukan untuk menghancurkanmu. Ia memberi ujian untuk menunjukkanmu kepada dirimu sendiri, siapa kamu sebenarnya. Kadang kamu mengira kamu tidak akan mampu melewatinya, tapi setelah semua terlewati, kamu menoleh ke belakang dan menyadari sesuatu, bahwa sesungguhnya kamu tidak pernah sendirian, bahwa selama ini setiap detik yang kamu jalani dengan air mata dan doa, ada rahmat Allah yang menjagamu dari balik tirai yang tidak pernah kamu lihat. Maka jangan pernah iri dengan orang yang hidupnya tampak mudah. Bisa jadi, kamu sedang berjalan di jalan sunyi yang Allah pilihkan khusus untuk kekasih-kekasihnya. Jalan yang memang berat, jalan yang memang sepi, tapi berujung pada perjumpaan yang paling indah. Berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih, ridha, dan tenang.
Dan disitulah kamu akan menyadari bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari kemampuan menahan sakit, tapi dari kesadaran penuh siapa yang sebenarnya menggenggam hidupmu. Sebab setiap kali kamu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak sanggup lagi," selalu ada suara lembut dari langit yang menjawab, "Aku bersamamu." Dan disitulah rahasia terdalam dari semua ujian ini akan terungkap, bahwa sebenarnya setiap ujian adalah bahasa rahasia antara Allah dan kekasihnya. Ada Allah yang sedang berbicara, tapi bukan lewat kata, sahabat, melainkan lewat peristiwa. Kamu mungkin tidak pernah mendengar suara gemuruh dari langit. Kamu tidak pernah melihat tanda-tanda besar terbelah di depan matamu. Tapi tiba-tiba, sesuatu dalam hidupmu bergeser. Orang yang paling kamu andalkan tiba-tiba pergi. Rencana yang sudah kamu susun begitu rapi, hancur berantakan. Pintu yang kamu yakini 100% akan terbuka, tiba-tiba tertutup rapat di depan wajahmu, terkunci. Dan di antara semua rentetan kejadian yang membingungkan itu, ada sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Sebuah getaran di dalam dada, seolah-olah Allah sedang berbicara sesuatu kepadamu, tapi bukan dengan kalimat yang bisa kamu dengar, melainkan dengan arah hidup yang Ia ubah paksa. Sahabat jejak langit, inilah rahasianya. Kadang Allah tidak berbicara lewat kata-kata, karena kata-kata bisa salah ditafsirkan oleh logika kita yang terbatas. Ia berbicara lewat rasa. Ia berbicara lewat keadaan. Ia berbicara lewat kejutan yang membantingmu, yang memaksamu untuk berhenti sejenak dari pelarianmu, dan akhirnya berpikir. Itulah caranya mengajakmu berdialog, sebuah dialog intim tanpa suara, agar kamu tak sekedar mendengar dengan telinga, tapi kamu merasakan dengan seluruh jiwamu. Ujian itu bukan sekedar cobaan acak, ia adalah bahasa rahasia antara Allah dan hati yang Ia pilih, hati yang Ia kehendaki untuk memahaminya di level yang lebih dalam. Bagi hamba yang sudah dekat dengannya, ujian bukan lagi sekedar peringatan atas dosa, melainkan sebuah panggilan cinta yang sangat halus, yang sangat personal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ketika Allah teramat mencintai seorang hamba, Ia tidak selalu mengajaknya bicara lewat tumpukan nikmat. Justru sebaliknya, Ia seringkali berbicara lewat kehilangan, lewat kesempitan, atau lewat hal-hal yang membuat hatimu remuk, agar kamu kembali bergantung hanya kepadanya. Kenapa begitu, sahabat? Karena nikmat itu membuat banyak orang bersyukur, tapi ujian hanya membuat hamba-hamba yang dicintainya menjadi lebih jujur dalam cintanya. Karena di saat senang, di saat lapang, jutaan lidah menyebut nama Allah. Namun di saat sedih, di saat sempit, di saat hancur, hanya hati yang benar-benar mengenal Allah lah yang masih sanggup menyebut namanya dengan penuh cinta, bukan dengan tuntutan. Allah tidak butuh kata-kata manismu dari lidahmu. Ia ingin mendengar jeritan lembut yang jujur dari hatimu. Ia ingin melihat apakah di tengah sakit dan kecewa yang paling dalam, kamu masih mengingatnya dengan lembut. Apakah kamu masih memanggilnya dengan panggilan yang sama seperti dulu saat kamu sedang diberi nikmat yang melimpah? Bagi hamba yang dekat, setiap ujian adalah undangan. Undangan untuk lebih mengenalnya, untuk naik kelas. Karena Allah tahu ada pelajaran-pelajaran penting dalam hidup yang tidak bisa disampaikan lewat ayat yang sekedar dibaca. Ada pelajaran yang hanya bisa dimengerti lewat peristiwa yang dirasakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ketika Allah menguji, Ia sedang mengajak hambanya berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh hati yang mengenalnya. Kata-kata ini, sahabat jejak langit, terasa begitu lembut, namun menampar kesadaran kita. Karena Allah tidak berbicara dengan semua orang lewat ujian yang berat. Ada orang yang diuji tapi hatinya semakin keras, semakin jauh, ia tidak paham maknanya. Namun ada pula yang diuji, lalu hatinya terbuka, jiwanya tersungkur, dan ia berbisik, "Ya Allah, aku tahu Engkau sedang menegurku dengan kasih.
engkau sedang merindukanku. Bahasa Allah tidak selalu berupa kata. Kadang ia berbicara dengan menunda sesuatu yang sangat kamu inginkan. Kadang ia berbicara dengan membiarkan hatimu kecewa pada manusia, atau dengan menutup jalan yang kamu kira adalah jalan terbaik untukmu. Tapi semua itu, sahabat, bukanlah tanda ia tak peduli. Itu adalah tanda ia ingin kamu kembali berbicara dengannya dalam bahasa yang paling jujur, bahasa yang tidak bisa berbohong, bahasa doa yang tulus, bahasa air mata, dan bahasa ketundukan yang total. Mungkin kamu tidak mendengar suaranya, tapi setiap luka yang kamu rasakan adalah sebuah kalimat yang ia tulis khusus hanya untukmu. Coba lihat kembali hidupmu perlahan-lahan. Ingat kembali, ada peristiwa yang membuatmu terpaksa berhenti dari ambisimu. Ada kegagalan yang ternyata di kemudian hari kamu sadari itu menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Ada kehilangan yang begitu menyakitkan yang justru membawamu kembali bersujud dengan sungguh-sungguh setelah sekian lama sujudmu terasa hampa. Mungkin itu semua adalah surat cinta yang Allah kirimkan tanpa amplop. Sebuah pesan privati yang hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang, hati yang mau mendengarkan. Ketika kamu menangis terseduh-seduh karena dunia terasa begitu berat dan tidak adil, barangkali Allah sedang berkata lembut, "Aku ingin kamu bicara denganku malam ini, hanya denganku." Ketika kamu merasa dikhianati oleh manusia yang paling kamu percaya, barangkali Allah sedang berbisik, "Aku ingin kamu belajar bahwa cinta sejati yang tidak pernah berkhianat itu hanya aku." Dan ketika kamu menghilangkan sesuatu yang kamu sayang setengah mati, barangkali Allah sedang menulis sebuah pelajaran besar yang baru akan kamu pahami beberapa tahun lagi, bahwa kehilanganmu hari ini adalah penyelamatan terbesar yang kamu butuhkan dari sesuatu yang akan menghancurkanmu kemarin. Setiap peristiwa adalah huruf, setiap kejadian adalah kata, dan rangkaian ujianmu adalah kalimat cinta dari Allah. Hanya saja, kebanyakan dari kita terlalu sibuk mengeluh, terlalu sibuk berteriak, "Kenapa?" hingga kita tak sempat membaca apa makna di baliknya. Dan siapapun yang mau berhenti sejenak, menenangkan hatinya, dan mencoba membaca ujian ini dengan hati, ia akan mendengar panggilan lembut di balik semua badai itu. Karena ujian, sahabat, bukanlah sekedar tentang seberapa kuat kamu bersabar, tapi tentang menyadari siapa yang sedang berbicara kepadamu dengan ujian itu. Jika kamu melihat ujian hanya sebagai beban, kamu akan lelah, kamu akan marah, dan kamu akan jatuh. Tapi jika kamu melihatnya sebagai sebuah dialog intim antara dirimu dan Allah, kamu akan merasa tenang, kamu akan merasa aman, karena kamu tahu kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang diajak bicara dengan cara yang paling indah, cara yang paling jujur. Maka, sahabat jejak langit, setiap kali kamu diuji, jangan hanya bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Cobalah ganti pertanyaanmu. Tundukkan hatimu dan bertanya dengan lembut, "Ya Allah, apa yang sedang Engkau katakan padaku lewat semua ini?" Barangkali di balik tangisanmu hari ini ada kalimat cinta dari Allah yang sedang berkata, "Aku tahu hatimu letih, tapi aku ingin kamu tahu, aku masih di sini, selalu di sini." Dan disitulah rahasia terdalam dari ujian akan terungkap, bahwa setiap luka, setiap kehilangan, setiap air mata yang tak terlihat adalah bahasa rahasia antara Allah dan kekasihnya. Dan kadang bahasa itu menjadi semakin lembut, semakin halus, sampai Allah seakan-akan menyembunyikan dirinya di balik ujian itu, agar kamu tidak hanya pasrah, tapi agar kamu mencarinya lebih dalam lagi. Pernahkah kamu merasa doamu seperti membentur dinding? Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Kamu sudah berdoa dengan air mata darah. Kamu berjuang dengan segenap tenaga. Kamu berusaha menjaga imanmu di tengah gempuran dunia yang gila ini. Tapi yang datang justru kesunyian,
hening. Tidak ada tanda, tidak ada jawaban, tidak ada keajaiban seperti yang kamu harapkan. Dan di titik itu, sahabat, kamu mulai merasa mungkin Allah sedang jauh, mungkin doamu tidak cukup tulus, mungkin dosamu terlalu banyak, mungkin kamu memang tidak pantas untuk dikabulkan. Lalu perlahan, hati terasa hampa, bukan hampa karena hilangnya harapan pada dunia, tapi hampa karena rasanya kamu kehilangan rasa kehadiran Allah di dalam doamu itu. Namun, sahabat jejak langit, tidakkah kamu sadari bahwa bahkan rasa tidak dijawab itu pun adalah bentuk perhatian darinya? Sebab, jika Allah benar-benar sudah meninggalkanmu, jika Ia sudah tidak peduli lagi padamu, kamu tidak akan lagi peduli apakah doa itu dijawab atau tidak. Kamu tidak akan lagi merasa kehilangannya. Kamu akan sibuk dengan dunia. Tapi kenyataannya, kamu masih mencarinya. Kamu masih menunggunya. Kamu masih berharap kepadanya. Dan itulah bukti bahwa Dia masih ada di hatimu, bahwa hubungan itu masih terjalin. Itu bukan karena Allah tidak menjawab, justru karena Ia ingin kamu mencarinya lebih dalam lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kita sebuah rahasia yang mengejutkan, bahwa kadang Allah menarik diri seolah-olah menjauh dari hambanya, bukan karena Ia marah, tapi karena Ia rindu. Allah rindu. Allah ingin hambanya tidak sekedar berdoa karena kebiasaan. Ia ingin hambanya berdoa karena cinta. Ia ingin kamu bukan hanya mengucapkan rentetan kalimat permintaan, tapi Ia ingin kamu mencari wajahnya di dalam doa itu. Sebab, ada perbedaan besar antara orang yang meminta pertolongan Allah dengan orang yang mencari Allah di balik pertolongan itu. Orang pertama hanya ingin masalahnya selesai. Orang kedua ingin hatinya dipertemukan kembali dengan Tuhannya. Dan itulah yang Allah kehendaki saat Ia seakan-akan menyembunyikan dirinya di balik tirai ujian itu. Agar kamu tidak hanya mencari solusi, tapi agar kamu mencari Dia. Kadang Allah sengaja menunda jawaban karena Ia ingin kamu menikmati proses mencintainya dalam penantian. Kadang Ia sengaja membuatmu menangis agar air mata itu menjadi bahasa paling jujur dari cinta seorang hamba yang sedang rindu, yang sedang kembali. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat." Perhatikan kalimatnya, sahabat. Allah tidak berkata, "Katakan kepada mereka bahwa aku dekat." Tidak, Allah tidak menggunakan perantara. Ia berfirman langsung, "Sesungguhnya aku dekat." Ayat ini, kalimat ini, seperti pelukan hangat bagi setiap hati yang sedang merasa kehilangan arah. Bahwa Allah tidak pernah jauh, Allah tidak pernah menghilang, Allah tidak pernah memalingkan wajahnya darimu. Hanya saja, kadang kita yang terlalu sibuk memandang ke arah lain. Kita terlalu sibuk melihat masalah kita, sehingga kita lupa bahwa Ia masih berdiri di tempat yang sama, sangat dekat. Allah tidak menjauh, Ia hanya meminta satu hal, jangan berhenti mencarinya. Karena kedekatan dengan Allah, sahabat, bukanlah sesuatu yang harus kamu capai dengan susah payah. Kedekatan dengan Allah adalah sesuatu yang cukup kamu sadari. Kadang jarak yang kamu rasakan itu bukan karena Allah yang hilang, tapi karena kamu yang belum cukup tenang untuk menyadari kedekatannya. Seperti seseorang yang panik mencari bayangannya sendiri di bawah terik sinar matahari, padahal ia sendiri sedang berdiri tepat di dalam cahaya itu. Kita sering merasa Allah tidak hadir, padahal yang tidak hadir sebenarnya adalah ketenangan kita. Hati yang gelisah, hati yang panik, hati yang penuh prasangka buruk akan sulit mengenali kehadiran Allah.
karena pandangannya tertutup oleh kabut kekhawatiran dan prasangkanya sendiri. Allah tidak pergi kemana-mana, hatimulah yang berlari jauh. Syekh Abdul Qadir berkata, jika engkau merasa jauh dari Allah, maka jangan mencarinya di langit, carilah ia di dalam hatimu, karena Allah tidak berjarak dari hambanya. Yang berjarak hanyalah perhatianmu kepadanya. Maka tugas kita bukanlah menemukan Allah di luar sana. Tugas kita adalah menenangkan badai di dalam diri kita agar kita bisa melihat dengan jelas bahwa Ia tidak pernah pergi. Ketika hati kembali tenang, maka rasa jauh itu perlahan akan hilang. Dan kamu akan menyadari bahwa ternyata Allah selama ini ada, menemanimu dalam diam, menunggu kamu berhenti panik agar kamu bisa mendengar bisikannya. Ujian sering membuatmu berhenti panik di luar pintu rahmat, padahal Allah sudah menunggumu di dalam. Kadang kita berhenti hanya karena kecewa. Sudahlah, aku sudah berdoa, tapi tak ada hasil. Padahal sahabat, bisa jadi pintu rahmat itu tidak benar-benar tertutup. Kamu hanya berhenti mengetuk terlalu cepat. Allah tidak sedang menutup pintunya dari rahmatnya. Ia sedang melatih kesabaranmu agar kamu bisa masuk dengan sikap rendah hati. Karena pintu itu tidak terbuka untuk orang yang tergesa-gesa dan penuh tuntutan. Pintu itu hanya terbuka untuk hati yang tenang, hati yang tahu bagaimana caranya menunggu dengan cinta. Mungkin kamu belum melihat jawaban doamu hari ini. Tapi coba perhatikan lebih dalam. Ada kedewasaan yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Ada iman yang mulai lebih kokoh. Ada hati yang menjadi lebih lembut terhadap penderitaan orang lain. Dan itu semua adalah rahmat agung yang datang dari doa yang kamu anggap belum dikabulkan itu. Kadang Allah tidak memberi apa yang kamu minta, karena Ia sedang memberi sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa cukup dan kedekatan dengannya. Dekatilah Ia sahabat, bukan karena kamu kuat, tapi justru karena kamu butuh. Kedekatan dengan Allah tidak pernah lahir dari kesempurnaan ibadah. Kedekatan sejati lahir dari pengakuan tulus akan kelemahan. Orang yang merasa paling lemah, orang yang merasa paling hancur, justru seringkali menjadi yang paling dekat dengan Allah. Karena mereka tahu, mereka tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar selain Dia. Jangan tunggu hidupmu tenang, baru kamu mendekat kepada Allah. Justru dalam keadaan paling kacau, paling tidak tenang itulah kedekatan dengannya terasa paling nyata. Jika hari ini kamu merasa Allah menjauh, maka jangan menyerah. Tenangkan hatimu sejenak. Ambil nafas dan katakan dengan lembut, "Ya Allah, aku tahu Engkau tidak pergi. Aku hanya sedang belajar untuk lebih percaya padamu." Ujian ini bukan berarti Allah marah padamu. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa Allah ingin hatimu kembali murni, kembali jernih, kembali seperti dulu saat kamu pertama kali mengenalnya. Hati yang lembut, hati yang polos, hati yang hanya bergetar. Karenanya, luka adalah cara Allah menuliskan pelajaran di tempat yang paling dalam di hatimu. Kenapa harus lewat luka? Karena ilmu yang masuk lewat telinga bisa dilupakan. Nasihat yang masuk lewat mata bisa diabaikan. Tapi pelajaran yang masuk lewat luka yang menggores jiwa, itu akan selalu diingat selamanya oleh ruhmu. Allah tidak ingin menghancurkanmu. Ia hanya ingin menghapus karat-karat dunia dari hatimu. Apa itu karat dunia, sahabat? Karat dunia itu bisa berupa kesombongan halus yang tidak kamu sadari, yang mungkin muncul karena ibadahmu.
Karat itu bisa berupa rasa memiliki yang terlalu kuat terhadap anakmu, istrimu, suamimu, atau hartamu. Padahal semua itu seharusnya hanya kamu titipkan. Karat itu bisa berupa cinta kepada pujian manusia, cinta kepada dunia, yang kamu kira sederhana, tapi perlahan ia menggerus cintamu kepada Allah. Maka Allah datang dengan caranya yang lembut namun tegas. Ia gores hatimu. Ia ambil sesuatu darimu, agar kamu sadar, agar kamu terbangun, bahwa semua yang kamu pegang erat-erat di dunia ini hanya titipan. Dan satu-satunya yang benar-benar milikmu hanyalah hubunganmu dengannya. Terkadang Allah mengambil sesuatu bukan karena Ia ingin menghukummu, tapi karena Ia ingin kamu melihat bahwa di balik semua yang fana itu ada dirinya, satu-satunya yang abadi, satu-satunya yang tidak pernah pergi. Syekh Abdul Qadir pernah berkata, Allah tidak menginginkan dunia dari hambanya. Ia hanya ingin hatinya, tapi hati itu tidak bisa bersih sampai dunia disingkirkan darinya. Maka sahabat jejak langit, setiap luka yang kamu alami jangan pandang itu sebagai penghapusan. Pandanglah itu sebagai pembersihan. Seperti air wudhu yang mungkin terasa dingin di tengah malam, tapi ia menyegarkan dan mensucikan. Begitu pula ujian. Kadang terasa pedih, kadang terasa perih, tapi ia selalu meninggalkan hati yang lebih bersih setelahnya. Barangkali itulah sebabnya ujianmu terasa begitu tajam, karena hatimu terlalu berharga untuk dibiarkan buram. Allah tidak memberi cobaan sembarangan. Ia memilih siapa yang Ia percayai untuk memikulnya. Dan jika kamu hari ini merasakan beban yang begitu dalam, itu karena Allah tahu ada sesuatu yang jauh lebih indah yang bisa lahir dari hatimu setelah semua ini selesai. Kamu tahu, sahabat jejak langit, tidak semua orang dipilih untuk dibersihkan lewat luka. Sebagian orang cukup dengan nasihat, sebagian cukup dengan teguran kecil. Tapi bagi hati-hati yang Allah kehendaki untuk menjadi lembut, untuk menjadi bercahaya, untuk menjadi sangat dekat dengannya, Ia pilihkan jalan yang lebih dalam, jalan sunyi yang disebut tazkiyah, penyucian jiwa. Mungkin kamu tidak pernah memintanya, tapi Allah melihat potensi di dalam dirimu yang kamu sendiri belum lihat. Ia melihat bahwa di balik semua kesedihanmu, ada kemampuan untuk mencintainya lebih dalam, ada kemampuan untuk memahami penderitaan orang lain dengan lebih tulus, dan ada kemampuan untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, yang tidak lagi sombong pada ibadahnya. Dan semua itu, keindahan itu hanya bisa lahir lewat luka yang didampingi oleh cinta Allah. Maka jangan benci pada lukamu, peluklah ia seperti kamu memeluk proses penyembuhan. Karena di balik perihnya, Allah sedang bekerja membentuk hati yang akan lebih tenang, lebih peka, dan lebih dekat dengannya. Sakit yang datang dari Allah tidak pernah sia-sia, sahabat. Ia selalu membawa pulang hati yang lebih bersih. Sakit itu seperti hujan. Ia mungkin menetes pelan, membasahi, lalu membersihkan tanah yang kering dan gersang. Begitu pula ujian. Ia datang perlahan, tapi membawa kehidupan baru di dalam dirimu. Setiap air mata yang kamu jatuhkan di jalan Allah tidak pernah hilang tanpa makna. Allah menampungnya di sisinya sebagai saksi bahwa kamu sedang menempuh perjalanan penyucian yang hanya dipahami oleh hamba-hamba pilihannya. Dan kelak, ketika kamu menoleh ke masa lalu, kamu tidak akan mengingat perihnya. Kamu akan berkata, Alhamdulillah, luka itu tidak membunuhku, tapi justru luka itu membuatku mengenal Allah lebih. Karena sejatinya, sahabat, tidak ada luka yang sia-sia jika ia mengantarkanmu pulang ke haribaan Allah. Dan tidak ada ujian yang terasa berat jika di dalamnya kamu menemukan ketenangan. Ketenangan karena kamu yakin Allah tidak sedang menghukumku.
Ia sedang menyucikanku. Dan ketika hatimu sudah mulai bersih, ketika duniamu sudah mulai kau lepaskan dari genggamanmu, kamu akan melihat betapa setiap ujian besar selalu diiringi dengan kedudukan besar pula di sisi Allah. Sebab hamba yang diuji dengan sangat berat akan diberi derajat kemuliaan yang tak pernah diketahui oleh manusia. Tidak semua derita terlihat indah di dunia, sahabat. Tapi Allah mencatat semuanya di tempat yang jauh lebih tinggi. Seringkali, orang yang paling mulia di sisi Allah justru tidak dikenali di bumi. Mereka tampak biasa, kadang bahkan tampak lemah. Hidup mereka mungkin penuh kesederhanaan, penuh luka yang tersembunyi, penuh perjuangan yang tidak dilihat oleh siapapun. Tapi, seluruh penduduk langit mengenal nama mereka. Ada orang yang setiap harinya menahan sabar atas pasangannya tanpa pernah mengeluh. Ada yang menanggung sakit fisik bertahun-tahun tapi tetap tersenyum dan bersyukur. Ada yang terus-menerus berbuat baik kepada orang yang jelas-jelas melukainya setiap hari. Dan mungkin mereka tidak terkenal. Mereka tidak viral. Mereka tidak punya jabatan. Mereka bahkan tidak disebut-sebut oleh manusia. Namun di sisi Allah, mereka termasuk hamba yang tinggi derajatnya. Sahabat Jejak Langit, kita harus paham ini. Tidak semua kemuliaan itu terlihat dari penampilan, dari jabatan, atau dari status di dunia. Ada kemuliaan sejati, kemuliaan yang hanya diketahui oleh Allah. Karena kemuliaan itu lahir dari kesabaran yang hanya Allah yang menyaksikannya. Para kekasih Allah mungkin terlihat lemah di mata manusia. Tapi di sisi Allah, mereka sedang ditinggikan derajatnya setiap detik. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa Allah memiliki caranya sendiri yang unik untuk mengangkat hamba-hambanya. Kadang, Allah mengangkat derajat seseorang bukan dengan pujian manusia, tapi dengan cobaan yang berat. Bukan dengan kelimpahan harta, tapi dengan kesempitan yang menyesakkan. Bukan dengan keagungan di dunia, tapi dengan kejernihan hati yang dicetak melalui tempaan kesabaran yang panjang. Allah menyiapkan derajat yang tinggi di sisinya. Tapi jalan menuju ke sana bukanlah jalan tol yang ramai. Itu adalah jalan sunyi yang penuh ujian, di mana setiap langkah adalah pengorbanan yang tidak dilihat oleh orang lain. Sebab Allah tidak menilai hasil akhirmu di dunia. Ia menilai kesungguhanmu saat berjuang. Allah tidak mengukur kemuliaan dari seberapa besar namamu dikenal di bumi, tapi dari seberapa kuat kamu tetap beriman ketika tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang sedang kamu hadapi. Syekh Abdul Qadir berkata dalam Futuh Al-Ghaib, tidak ada yang lebih dekat kepada Allah daripada hamba yang diuji, lalu ia tetap ridha dan sabar, karena ia tahu siapa yang sedang mengujinya. Maka jangan heran sahabat, jika hidupmu terasa berat. Jangan minder jika perjuanganmu seolah tak terlihat. Karena mungkin kamu sedang melalui jalan yang sama, jalan yang pernah dilalui oleh para nabi dan kekasih-kekasihnya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan atau pahala tergantung pada besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, Ia menguji mereka. Hadis ini bukan hanya sebuah peringatan. Ini adalah sebuah penghiburan terdalam bagi setiap hati yang sedang bertahan. Rasulullah tidak berkata bahwa Allah mencintai hamba karena ibadahnya banyak atau karena hidupnya tenang. Tapi Allah mencintai mereka karena mereka mampu bertahan di tengah ujian yang besar. Artinya sahabat, semakin besar ujian yang sedang kamu tanggung, semakin besar pula cinta dan perhatian Allah yang sedang bekerja dalam hidupmu. Kamu mungkin merasa terluka.
tapi Allah melihatmu sedang naik derajat. Kamu mungkin merasa kehilangan, tapi Allah sedang menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya di sisinya. Dan kamu mungkin berjalan sendirian, tapi malaikat-malaikat di langit sedang menyebut namamu dengan lembut. Ini dia, hamba yang sabar, hamba yang Allah banggakan di hadapan kami. Kamu tidak perlu membuktikan keteguhanmu pada manusia. Cukuplah pada Allah yang sedang menguji. Kita hidup di zaman di mana banyak orang ingin terlihat kuat di depan manusia, ingin terlihat tabah di media sosial. Tapi Allah tidak memerlukan tampilan itu. Ia hanya ingin melihat hatimu tetap teguh, bahkan saat tidak ada yang memujimu. Ujian itu bukan untuk dipamerkan. Ujian itu bukan untuk menimbulkan simpati. Ujian itu adalah untuk menyingkap siapa yang benar-benar bertahan karena Allah dan siapa yang bertahan karena ingin dipandang tabah oleh manusia. Syekh Abdul Qadir pernah menasihati muridnya, jika engkau diuji, jangan sibuk menjelaskan pada manusia. Sibuklah menjelaskan pada hatimu bahwa semua ini datang dari Allah, dan Allah tidak akan menyakitimu tanpa maksud kasih. Kamu tidak perlu bercerita kepada seluruh dunia betapa berat perjuanganmu. Cukuplah Allah yang tahu, karena hanya Dia yang bisa menilai betapa dalam luka yang kamu sembunyikan dalam senyumanmu, dan betapa besar pahala yang Ia simpan di balik kesabaranmu yang tak terucap itu. Ujian bukanlah ajang pembuktian di hadapan manusia. Ujian itu adalah medan pertemuan antara kelemahan seorang hamba dan kekuatan Tuhannya. Dan di titik itulah, kamu akan menyadari bahwa tidak perlu siapapun tahu. Cukuplah Allah yang melihatmu bertahan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ujianmu mungkin tidak dipahami oleh siapapun, tapi Allah melihat setiap air mata yang jatuh tanpa suara. Terkadang ada kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Ada air mata yang tidak sempat ditampakkan. Ada doa yang hanya terucap dalam gelap malam, ketika semua orang sedang terlelap. Dan semua itu, sahabat jejak langit, tidak ada satupun yang luput dari perhatian Allah. Setiap tetes air mata yang jatuh di jalan kesabaran dicatat sebagai saksi cinta antara seorang hamba dan Tuhannya. Bahkan jika tidak ada satu manusia pun yang tahu perjuanganmu, Allah tahu. Bahkan jika dunia tidak pernah memuji ketabahanmu, Allah sedang memuliakanmu dengan cara yang tidak terlihat oleh mata manusia. Barangkali itulah sebabnya Allah menyimpan kedudukan orang-orang yang diuji di tempat yang tersembunyi, karena kemuliaan mereka bukan untuk dilihat. Kemuliaan mereka adalah untuk dirasakan oleh jiwa yang bersih. Dan mungkin di surga nanti, kamu akan melihat orang-orang yang dulu di dunia hidupnya penuh ujian, yang tidak terkenal, yang tidak berlimpah harta, tapi mereka duduk di singgasana yang tinggi di sisi Allah. Dan kamu akan berkata, "Ya Allah, mereka ternyata adalah orang-orang yang dulu sabar, tanpa keluhan." Karena bagi kekasih Allah, setiap sakit adalah langkah menuju kedekatan. Tidak ada yang sia-sia jika itu membuatmu lebih mengenal Allah. Tidak ada kehilangan yang sia-sia jika itu membuatmu kembali kepadanya. Dan tidak ada kesulitan yang sia-sia jika di dalamnya kamu belajar arti tawakal yang sesungguhnya. Hidup di dunia ini adalah perjalanan spiritual, sahabat. Dan semakin berat langkahnya, semakin tinggi tanjakan yang sedang kamu daki. Sampai akhirnya, di puncak perjalanan itu, kamu akan menyadari bahwa semua sakit, semua air mata, dan semua penantian panjang itu ternyata hanyalah cara Allah menggandeng tanganmu menuju kedekatan yang hakiki. Maka, bersabarlah. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tahu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga,
dan belum pernah terlintas di hati manusia manapun. Dan ketika hari itu datang, semua rasa sakitmu akan berubah menjadi syukur. Dan setelah semua itu, setelah perjalanan panjang, setelah luka dan setelah sabar yang terjaga, selalu ada satu hal yang Allah janjikan. Setelah ujian, selalu ada cahaya yang tidak pernah padam. Setiap malam yang paling gelap sekalipun, pasti punya fajar. Begitu pula setiap ujian berat yang Allah titipkan dalam hidupmu. Kadang kita hanya fokus melihat gelapnya malam, kita lupa bahwa di baliknya cahaya sedang menunggu giliran untuk datang. Kita terlalu fokus pada letihnya perjalanan, pada luka yang belum sembuh, pada doa yang belum juga dijawab. Kita merasa seolah-olah ini tidak akan pernah berakhir. Tapi Allah sahabat, Allah tidak pernah menciptakan malam tanpa menetapkan kapan waktu terbitnya fajar. Ujian pun begitu, ia tidak diciptakan untuk selamanya. Ia hanya dititipkan sementara untuk melahirkan sesuatu yang baru dalam dirimu. Melahirkan kesabaran, melahirkan keteguhan, dan melahirkan kedekatan yang murni dengan Allah. Sahabat Jejak Langit, mungkin hari ini hidupmu terasa gelap. Mungkin kamu sedang berada di titik terendah di mana segalanya terasa buntu dan hilang arah. Tapi ketahuilah, kegelapan itu bukan tanda Allah pergi. Kegelapan itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkanmu untuk melihat cahaya yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Karena hanya mata yang terbiasa dengan gelap yang bisa benar-benar menghargai betapa indahnya cahaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengingatkan, bersabarlah di tengah ujian, karena setiap badai membawa arah menuju Allah. Kalimat ini sederhana, tapi mengandung makna yang begitu dalam. Beliau tidak berkata, setiap badai akan berakhir dengan tenang. Tapi beliau berkata, setiap badai membawa arah menuju Allah. Artinya sahabat, kadang ujian tidak serta-merta membuat hidupmu jadi lebih mudah. Tapi ujian pasti membuat hatimu jadi lebih dekat dengannya. Allah tidak menjanjikan perjalanan yang tanpa badai, tapi Ia menjanjikan panduan di tengah badai. Dan ketika kamu mau bertahan di situ, kamu akan sadar bahwa ujian tidak sedang menjauhkanmu dari kebahagiaan. Ujian sedang mengantarkanmu pada kedewasaan iman dan pada cinta yang lebih jernih kepada Allah. Kamu tahu? Tidak ada ujian yang sia-sia. Semua ujian memiliki tujuan yang halus meski kamu belum bisa melihatnya sekarang. Setiap air mata, setiap kehilangan, setiap luka, semuanya adalah benih yang Allah tanam untuk tumbuh menjadi sesuatu yang indah, kedekatan. Maka bersabarlah, meski rasanya panjang. Karena kesabaran yang kamu jaga hari ini akan menjadi cahaya yang menerangi langkahmu nanti, di dunia dan di akhirat. Kadang kita terlalu fokus pada beratnya jalan, sampai kita lupa bahwa Allah sudah menunggu di ujungnya. Kita sering sibuk menghitung betapa sulitnya ujian yang kita jalani. Berapa lama doa ini belum dikabulkan? Berapa kali harapan kita pupus? Berapa banyak rencana kita gagal? Tapi kita lupa bahwa setiap detik kesabaran itu sedang membawa kita mendekat kepadanya. Syekh Abdul Qadir berkata dalam salah satu nasihatnya, siapa yang sabar di bawah kehendak Allah akan melihat keindahan yang tidak dilihat oleh orang yang tergesa-gesa. Kadang Allah menunda, bukan karena Ia tidak mendengar, tapi karena Ia tahu jika dikabulkan terlalu cepat, kita belum siap untuk melihat hikmah di baliknya. Ujian itu seperti malam yang panjang, terasa lama, terasa sepi, tapi tanpa malam, kita tidak akan pernah tahu betapa indahnya matahari ketika ia terbit. Mungkin kamu sekarang sedang berada di tengah perjalanan, di antara harapan yang belum jadi kenyataan dan doa yang belum juga dijawab. Tapi percayalah, Allah tidak pernah lupa jalan pulang ke hatimu. Setiap langkah yang kamu tempuh dalam sabar sedang menuntunmu menuju sesuatu yang jauh lebih indah daripada sekedar selesai dari ujian. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi suatu hari kamu akan berkata, ternyata semua sakit itu memang perlu.
Kamu akan melihat ke belakang dan menyadari semua air mata yang dulu kamu tangisi ternyata bagian dari proses pembentukan hatimu. Kamu akan sadar semua kehilangan yang dulu kamu tangisi ternyata membuka ruang bagi sesuatu yang lebih mulia untuk datang dalam hidupmu. Dan kamu akan berkata dengan penuh syukur, kalau bukan karena luka itu, mungkin aku tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya sedekat ini dengan Allah. Sebab terkadang Allah harus mengambil sesuatu darimu agar kamu belajar mencari segalanya hanya padanya. Terkadang Allah membuatmu kecewa pada dunia agar kamu berhenti berharap pada dunia dan mulai berharap hanya kepadanya. Sabar, sahabat jejak langit. Sabar bukan berarti menunggu tanpa air mata. Sabar berarti tetap yakin di tengah air mata. Dan keyakinan itulah yang kelak akan menjadi cahaya. Cahaya yang tidak akan pernah padam, meski dunia di sekitarmu terus berubah. Dan disitulah kamu akan paham mengapa para kekasih Allah diuji lebih berat. Karena cinta yang besar selalu diiringi ujian yang besar. Allah tidak ingin kamu hanya mencintainya dengan kata-kata, tapi Ia ingin pembuktian melalui sabar, melalui ridha, dan melalui istiqomah. Ia tidak ingin cintamu hanya diucapkan dalam doa, tapi diwujudkan dalam keikhlasan menjalani takdirnya, meski kadang tak kamu mengerti. Lihatlah para kekasih Allah di sepanjang sejarah. Tidak ada satupun dari mereka yang hidupnya mulus tanpa ujian. Tapi semua dari mereka berakhir dengan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Karena mereka tahu, setiap luka yang Allah izinkan adalah bentuk cinta yang paling lembut. Ujian tidak selamanya membuatmu jatuh. Kadang, justru di titik terendah itulah kamu menemukan versi terbaik dari dirimu. Versi yang benar-benar sadar siapa Tuhannya. Dan disitulah cahaya itu lahir. Cahaya yang tidak berasal dari dunia, tapi cahaya yang lahir dari hati yang pernah gelap, lalu kembali menemukan Allah. Maka jangan takut pada ujian. Takutlah jika hidupmu terlalu tenang. Sebab bisa jadi Allah sedang tidak lagi menegurmu dengan cinta. Karena selama kamu masih diuji, itu berarti Allah masih rindu, masih peduli, masih menyiapkan sesuatu yang besar untukmu. Jangan berhenti di tengah perjalanan. Setiap luka pasti akan sembuh, setiap gelap pasti akan berganti cahaya, dan setiap sabar pasti akan berbuah keindahan yang tak pernah kamu bayangkan. Dan ketika nanti kamu sampai di titik itu, kamu akan tahu bahwa semua sakit yang pernah kamu lewati, semua air mata yang kamu sembunyikan, semua perjuangan yang kamu jalani dalam diam, ternyata adalah surat cinta yang panjang dari Allah yang hanya bisa kamu baca setelah kamu selesai membacanya dengan sabar. Dan disitulah perjalanan ini berakhir, bukan dengan kesedihan, tapi dengan pemahaman yang lembut bahwa setiap ujian adalah jalan pulang. Pulang menuju Allah, pulang menuju cahaya yang tidak pernah padam. Kalau ada satu hal yang bisa kita pahami dari semua pembahasan kita hari ini, sahabat jejak langit, maka itu adalah ujian bukan tanda Allah membenci. Ujian adalah tanda Allah memperhatikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah mengajarkan kita bahwa semakin dalam cinta seorang hamba kepada Allah, semakin halus pula Allah mendidiknya. Dan pendidikan dari Allah itu seringkali datang bukan dalam bentuk kelembutan yang membuai, tapi dalam bentuk ujian yang menguatkan jiwa dan membersihkan hati. Allah tidak sedang menghukummu ketika hidup terasa berat. Ia sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar, untuk sebuah derajat yang tidak diketahui oleh manusia, untuk sebuah kedekatan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang pernah diuji dan tetap memilih bersabar. Setiap luka yang pernah kamu alami, setiap air mata yang pernah kamu tahan sendirian, setiap doa yang kamu panjatkan dalam diam, semuanya tidak pernah hilang di sisi Allah. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi Allah tidak pernah lupa pada satu pun langkah sabar yang kamu tempuh. Karena bagi kekasih Allah, setiap sakit adalah langkah menuju cahaya. Setiap kehilangan adalah jalan menuju kedewasaan.
Dan setiap ujian adalah cara Allah memanggilmu lebih dekat lagi kepadanya. Maka ketika hidup terasa berat, ingatlah, justru disitulah kamu sedang dicintai lebih dalam. Karena cinta yang besar selalu diiringi ujian yang besar. Terima kasih sahabat Jejak Langit sudah meluangkan waktu untuk duduk bersama, merenung dan membuka hati hari ini. Semoga setiap kata yang terdengar, setiap kalimat yang mengalir, menjadi sebab bertambahnya iman dan tenangnya hati kita. Aku berdoa, semoga Allah memberkahi setiap langkahmu, menenangkan hatimu yang mungkin sedang kacau, menghapus lelahmu yang tak terlihat, dan menggantikan setiap air mata yang jatuh dengan kebahagiaan yang tidak pernah hilang lagi. Semoga apapun ujian yang sedang kamu jalani, Allah jadikan itu sebagai tanda cinta, bukan cobaan yang mematahkan. Dan semoga kamu selalu dikuatkan untuk berjalan dengan sabar, sampai tiba di titik di mana kamu bisa berkata, "Ya Allah, kini aku paham, semua ini memang untuk kebaikanku." Jika pembahasan hari ini mengingatkanmu akan sesuatu, jangan lupa tinggalkan tanda kebaikan dengan menekan tombol like, subscribe atau membagikan video ini kepada siapapun yang kamu rasa sedang diuji berat oleh Allah. Niatkan bukan sekadar berbagi konten, tapi niatkan sebagai bentuk sedekah jariah kecil, agar setiap orang yang tersentuh hatinya melalui pesan ini menjadi pahala yang terus mengalir untukmu. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Doakan siapapun yang sedang berjuang dalam ujian hidupnya hari ini, yang sedang kehilangan arah, yang sedang menahan tangis dalam diam, atau yang sedang belajar bertahan dalam kesendirian. Dan aku juga mendoakanmu dengan doa yang sederhana, namun tulus. Ya Allah, lembutkan hati kami di tengah ujianmu, kuatkan langkah kami menuju ridhamu, dan jadikan setiap kesulitan kami sebagai jalan pulang kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Jejak Langit, teruslah melangkah dengan tenang, karena Allah tidak pernah meninggalkan orang yang tetap berpegang padanya. Kita akan bertemu lagi insya Allah di renungan berikutnya, yang semoga selalu membuat hati kita lebih lembut, lebih sadar, dan lebih mencintai Allah tanpa syarat. Sampai jumpa. Semoga Allah menjaga hatimu, menuntun langkahmu, dan menjadikan setiap perjalanan hidupmu sebagai jalan menuju cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.